ตอนแรกก็ตอนแรกเข้าใจกันผิดน่ะตอนแรกนึกว่าไทยรัฐทีวีมาแถวนี้ 우승을 또 기대하고 있었기 때문에 그런 압박감은 있었지만 그래도 베트남 국민들의 응원 덕분에 Jelang bergulirnya SEA Games 2025, otoritas olahraga Thailand telah mengungkap rencana penyelenggaraan event tersebut pada Jumat 24 Januari kemarin. Dalam rencana itu, Thailand berniat untuk mengikuti langkah Kamboja terkait aturan sepak bola putra, di mana dilansir dari Soha, pihak penyelenggara berusaha membatasi usia pemain dari tim peserta. Sepak bola putra SEA Games 2025 rencananya hanya boleh diikuti oleh pemain U22 tanpa tambahan dari pemain senior. Aturan ini berbeda dengan banyak edisi SEA Games sebelumnya yang memperbolehkan tambahan pemain senior. Meski begitu, aturan ini sebelumnya sudah diterapkan di SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja. Kala itu pertama kalinya setiap tim peserta hanya boleh menggunakan pemain U22 tanpa tambahan pemain senior. Menurut Thailand, ada 3 alasan yang mendasari keputusan Kamboja menerapkan aturan tersebut. Pertama, pelatih Kamboja U22 Keisuke Honda akrab dengan sepak bola usia muda di negara itu. Ia bakal memiliki akademi sepak bola yang digunakan untuk mengembangkan dan juga mendorong pemain muda ke timnas senior. Kedua, para pemain muda Kamboja memiliki kualitas yang hampir setara dengan para pemain seniornya, yang mana hal ini tampak saat Honda nyaris membawa Kamboja ke babak semifinal Piala AFF 2022 dengan banyak pemain muda. Namun alasan utama dari perubahan ini adalah perpanjangan tim untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 di Perancis lalu. Berbeda dengan edisi sebelumnya, SEA Games 2025 ini tidak akan menjadi ajang persiapan dari Olimpiade berikutnya. Namun Thailand dikabarkan ingin melanjutkan aturan yang telah diterapkan oleh Kamboja di edisi terakhir. Nah, mengetahui perubahan aturan ini pun Vietnam sebagai salah satu tim peserta yang berhasrat meraih medali emas SEA Games 2025 sudah dibuat geram tak karuan. Hal ini berkaitan dengan skuad yang akan dibawa Kim Sang-sik ke ajang tersebut, termasuk mengandalkan pemain naturalisasi Nguyen Swanson. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat sesumbar bahwa Nguyen Swanson akan menjadi pilihan pertama untuk skuad Vietnam di SEA Games 2025. Tentunya jika aturan mengenai pemain senior yang bisa diturunkan di ajang tersebut telah disepakati dan diperbolehkan oleh penyelenggara. Akan tetapi harapan Kim Sang-sik itu bisa pupus lebih dini karena aturan yang dibuat Thailand selaku tuan rumah SEA Games telah mengusulkan adanya batasan usia pemain untuk cabang olahraga sepak bola pria. Usulan itu juga sudah disampaikan ke Departemen Umum Olahraga Thailand di mana nantinya tim peserta hanya boleh memainkan pemain berusia maksimal 22 tahun. Hingga tak pelak hal itu membuat Vietnam meradang karena dipastikan tak bisa menurunkan pemain senior yang tidak hanya Swanson tetapi juga pemain lain. Nama-nama seperti Nguyen Quang Hai, Hoang Duch, dan juga Nguyen Tin Ling atau siapapun pemain senior yang digandaki Kim Sang-sik untuk dipanggil menjadi mimpi buruk Vietnam jika hanya bisa menggunakan para pemain muda dengan usia maksimal 22 tahun. Apalagi kesulitan Kim Sang-sik meraih gelar juara Piala AFF 2024 tak lepas dari pemain senior dan juga pemain naturalisasi, sehingga jika kedua aktor ini ditarik atau dilarang bermain, entah bagaimana nasib Kim Sang-sik dengan skuad mudanya. Ya, keputusan yang dibuat Thailand itu menimbulkan pendapat bahwa tim tuan rumah ingin mempersulit para pesaingnya dengan aturan tersebut, apalagi Thailand belum pernah memenangi medali emas di SEA Games sejak 8 tahun lalu. Namun menariknya, aturan batasan U22 ini tidak serta-merta akan membawa kerugian bagi timnas Indonesia jika diterapkan. Keputusan Thailand bahkan bisa memperbesar peluang Indonesia untuk mempertahankan medali emas SEA Games dari edisi lalu. Ya, pasalnya tim Garuda telah memiliki kerangka skuad menyusul keputusan menurunkan pemain muda di ASEAN Cup 2024. Pada ajang tersebut, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang membawa skuad U22 dengan tambahan 2 pemain senior. Meski hasilnya kurang maksimal, namun Indonesia kemungkinan hanya akan melakukan sedikit perubahan personel. Selebihnya masih akan mengandalkan para pemain inti yang tampil di ASEAN Cup 2024 belum lama ini. Ya, fakta bahwa banyak pemain muda yang secara rutin bermain di Liga 1 juga menjadi nilai tambah sendiri bagi Indonesia.
Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan juara bertahan di SEA Games usai meraih medali emas di edisi 2023 lalu. Tim Merah Putih kala itu tampil sebagai kampiun di Kamboja usai mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 di babak final. Kali ini pun bahkan Indonesia tengah berjuang di panggung dunia, tepatnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan duduk di peringkat ketiga klasemen sementara. Dengan koleksi 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani, tim Garuda berpeluang besar untuk bisa menembus ajang terakbar dunia itu untuk pertama kalinya dengan komposisi pemain berkualitas yang ada seperti sekarang. Noapan Lamsam atau biasa dikenal sebagai Madam Pang selaku Presiden Federasi Sepak Bola Thailand juga mengaku begitu bangga kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya negara dari Asia Tenggara. Dalam rapat dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang diadakan di Jakarta lalu, Madam Pang menyampaikan rasa bangganya terhadap Indonesia dan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor. Tentu perjalanan Indonesia untuk mencapai tahap tersebut memang cukup panjang, apalagi Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI menjelaskan bahwa timnya sedang mentransformasi sepak bola tanah air dengan meningkatkan kualitas liga sebagai aset terbesar dan timnas Indonesia sebagai aset terpenting. Dia berkata bahwa pemerintah, asosiasi dan FIFA telah membuat program untuk transformasi sepak bola di tanah air dan menilik ini Madam Pang juga terpukau dengan usaha-usaha Pak Erick Thohir dalam mentransformasi sepak bola Indonesia. Ya, Thailand dan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Keduanya sering bertemu dalam turnamen seperti AFF dan juga SEA Games, menjalin rivalitas yang sengit namun penuh dengan rasa hormat. Nah, dengan keberhasilan Indonesia seperti sekarang ini pun Thailand bahkan tak gengsi untuk meniru langkah skuad Garuda demi mampu bersaing. Kegagalan Thailand meraih gelar ke-8 dalam sejarah turnamen SEA Games edisi lalu membuat Madam Pang bertekad untuk meningkatkan performa timnya. Untuk mewujudkan hal tersebut pun Madam Pang berencana meniru langkah skuad Garuda dengan memburu para pemain keturunan. Sebelumnya, Madam Pang telah mengonfirmasi bahwa salah satu pemain keturunan Eropa telah bersedia memperkuat Thailand. Pemain tersebut adalah Erik Karl yang saat ini bermain untuk klub Liga Denmark AGF Aarhus. Pemain berfoto 181 cm itu lahir dan besar di Swedia dalam sebuah keluarga dengan ibu Thailand dan ayah Swedia. Bagi berusia 23 tahun itu, sebelumnya pernah memainkan 13 pertandingan bersama timnas Swedia U21. Karl diproyeksikan untuk memperkuat Thailand di kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Setelah Karl, Madam Pang juga ingin meyakinkan satu pemain keturunan lainnya bernama Jude Soonsabel agar bisa membela tim Gajah Perang di masa nanti. Pemain berkewarganegaraan Inggris itu memperkuat klub kompetisi kasta kedua Liga Spanyol Cordoba CF. Soonsabel memiliki garis keturunan Thailand dari sang kakek dan di level usia muda Soonsabel pernah bermain untuk Tottenham Hotspur U21 dan berbagai tim usia muda Chelsea. Selain itu, pemain berusia 20 tahun tersebut pernah membela tim nasional Inggris di level usia muda mulai dari U15 hingga U19. Tentu jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Soonsabel akan menambah panjang daftar pemain keturunan yang memperkuat Thailand.